Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalu Ananda semuanya. Jumpa lagi kita dalam pelajaran budaya Melayu Riau. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ananda Ustazah, sekarang kita akan memulai pembelajaran pertama ya, yaitu tentang tempat umum. Adapun tujuannya adalah yang pertama, menyebutkan nama dan jenis tempat umum serta bentuk tulisan Arab Melayunya. Yang kedua, membedakan kata dasar dan kata berimbuhan dalam Arab Melayu. Yang ketiga, merangkum hikmah dari cerita ini baca. Nah, baiklah. Ananda Ustazah pernah mendengar apa itu tempat umum? Ya, tempat umum artinya adalah suatu tempat yang banyak orang berkumpul di dalamnya. Nah, tempat umum bisa jadi berupa lapangan, taman bunga, atau bangunan. Di tempat itu kita boleh juga melakukan kegiatan apa saja, misalnya bermain, olahraga, belajar bersama, dan kegiatan lainnya yang berguna. Tempat umum ada yang berbayar dan ada pula yang gratis. Di tempat umum harus ada beberapa fasilitas yang mesti dilengkapi. Berikut ini adalah fasilitas yang harus ada di tempat umum. Silahkan Ananda catat materinya. Yang pertama adalah toilet, yang kedua adalah tong sampah agar kita membuang sampah pada tempatnya, dan juga yang ketiga adalah tempat duduk. Nah, yang keempat adalah tempat parkir. Berikut ini adalah bentuk dan jenis tempat umum. Yang pertama adalah taman kota. Nah, ini ada tulisan huruf Arab Melayunya, silakan diperhatikan. Nah, ini adalah taman kota yang terdapat di Kota Pekanbaru. Ananda Ustazah, taman kota ini adalah tempat untuk bermain, olahraga, dan juga bersantai. Nah, lalu yang kedua adalah bandar udara atau yang biasa kita singkat dengan sebutan bandara. Bandara adalah tempat orang menunggu pesawat yang terbang dan juga mendarat. Nah, ini adalah Bandara Sultan Syarif Qasim yang terdapat di Kota Pekanbaru juga. Nah, di sini kita akan menunggu kedatangan orang dari pesawat. Yang ketiga adalah terminal bus ya. Terminal bus adalah tempat orang menunggu bus penumpang. Nah, jadi kalau mau mencari bus, pergilah ke terminal bus seperti yang terdapat di Kota Pekanbaru ini. Nah, antrilah dengan baik dan tertib. Yang keempat adalah pelabuhan kapal. Nah, kalau Ananda Ustazah ingin menaiki kapal, maka Ananda Ustazah harus menunggu di pelabuhan kapal. Karena tempat kapal berlabuh dan berangkat membawa penumpang atau barang adalah di pelabuhan kapal ini, tidak di tempat lainnya. Lalu yang kelima adalah pasar. Ananda Ustazah, pasar adalah tempat orang melakukan kegiatan jual beli. Nah, seperti yang dilakukan oleh ibu atau ayah Ananda ya, ke pasar untuk mencari barang-barang. Nah, dan juga melakukan jual beli. Nah, itu ya di pasar. Lalu yang keenam adalah sekolah. Nah, sekolah adalah tempat Ananda semuanya melakukan kegiatan belajar dan mengajar. Nah, di sekolah ini Ananda juga dihadapkan dengan
pembelajaran adab, dan juga sikap-sikap yang sesuai moral agama. Lalu yang ketujuh adalah hotel. Nah, hotel ini adalah tempat orang menginap, melakukan pertemuan, dan juga kalau ada acara-acara besar biasanya akan menyewa suatu ruangan aula hotel untuk melakukan kegiatan acara. Dan yang terakhir, yang ke-8 yaitu rumah makan dan restoran. Rumah makan dan restoran adalah tempat orang makan, melakukan pertemuan, dan juga untuk acara yang penting. Ananda Ustazah, ini juga terdapat beberapa tempat umum yang khusus untuk golongan tertentu. Yang pertama adalah masjid. Nah, masjid ini seperti yang Ananda tahu adalah tempat khusus bagi umat Islam untuk melakukan ibadah seperti kita sholat, mengaji gitu ya. Lalu yang kedua adalah gereja. Gereja adalah tempat khusus bagi umat Kristiani untuk melakukan ibadah mereka. Lalu yang ketiga adalah pura. Nah, pura adalah tempat khusus bagi umat Hindu untuk melakukan ritual atau ibadah agama mereka. Nah, ini biasanya terdapat di Bali nih, pura. Yang keempat adalah vihara. Vihara ini adalah tempat khusus bagi umat Buddha untuk melakukan ibadah mereka. Nah, kita tidak boleh mengikuti acara keagamaan orang lain. Cukuplah kita menghormati mereka dengan tidak mengganggu acara keagamaan mereka. Baiklah anak ustazah yang soleh dan soleha, sekarang saatnya kita berlatih mengerjakan latihan, yaitu menulis jawaban dari soal-soal di bawah ini dengan tulisan Arab Melayu. Nah, tulisannya boleh dipenggal atau kalau bisa boleh juga Ananda gabungkan. Yang pertama, sebutkan 2 fasilitas yang harus dimiliki tempat umum. Yang kedua, sebutkan 2 tempat umum yang berbentuk lapangan. Yang ketiga, sebutkan 2 tempat umum yang berbentuk bangunan. Nah, jawabannya ditulis di buku tulis dan juga ditulis namanya. Ananda Ustazah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.